Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari Sheikh Jassim Al-Thani yang dikabarkan sudah mendirikan perusahaan di Inggris. Sementara Real Madrid mengajukan tawaran fantastis yakni mencapai 200 juta euro untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan FIFA Matchday. Ada timnas Argentina yang berhasil mengalahkan Australia dengan 2 gol tanpa balas. Sementara di laga ini, Lionel Messi mencetak gol di menit kedua pertandingan, mencatatkan rekor sebagai gol tercepat yang pernah dia cetak di laga persahabatan. Timnas Argentina meraih kemenangan dalam laga FIFA Matchday menghadapi Australia. Bertanding di Wembley Stadium, Lionel Messi dan kawan-kawan mampu menang dengan 2 gol tanpa balas. Pasukan Lionel Scaloni turun dengan skuad penuh dengan menurunkan formasi 4-2-2. Saat itu Lionel Messi dan Alexis Mac Allister jadi ujung tombak serangan La Albiceleste. Gak disangka Argentina mampu unggul cepat setelah Lionel Messi berhasil mencetak gol di menit 2 pertandingan. Usai mencetak gol, La Pulga pun mencatatkan rekor gemilang. Ini menjadi gol tercepat yang pernah dicetak oleh Messi di laga persahabatan. Keunggulan tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Memasuki babak kedua, permainan timnas Argentina semakin agresif. Beberapa kali mereka mencatatkan peluang berbahaya yang gagal menghasilkan gol. Hingga pada akhirnya Argentina berhasil menggandakan keunggulan melalui sundulan German Peleza. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Setelah menghadapi Australia di Tiongkok, Argentina bersiap akan terbang ke Indonesia. Mereka dijadwalkan menghadapi timnas Indonesia di Jakarta pada tanggal 19 Juni nanti. Beralih ke kabar rumor nih, ada Manchester United yang mundur dalam perburuan Harry Kane dan kini mengincar Rasmus Højlund. Namun harus menyiapkan mahar sebesar 100 juta euro. Sedangkan West Ham United menolak tawaran 80 juta euro yang diajukan oleh Arsenal untuk mengangkut Declan Rice. Manchester United dikabarkan mundur dalam perburuan Harry Kane. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis kenamaan yaitu Fabrizio Romano. Dalam unggahannya, Romano membeberkan penyebab setan merah mundur. Alasannya karena Tottenham Hotspur nggak mengizinkan sang bomber untuk hengkang. Setelah mundur, setan merah mengalihkan transfer mereka kepada bomber Atalanta yaitu Rasmus Højlund. Pemain 20 tahun ini dianggap sebagai striker yang potensial. Akan tetapi Daily Mail mengabarkan jika Atalanta membandrol harga sang pemain dengan mahar yang fantastis. Mahar tersebut berkisar 100 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Arsenal mengincar Declan Rice dari West Ham United di musim panas ini. Pemain asal Inggris ini disiapkan untuk memperkuat Arsenal di Liga Champions musim depan. Bahkan skuad Meriam London sudah menawarkan mahar sebesar 80 juta euro atau 1,3 triliun rupiah. Sayangnya tawaran tersebut langsung ditolak oleh pasukan The Hammers. Mereka menginginkan setidaknya 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Namun negosiasi saat ini masih berlangsung di antara kedua belah pihak. Nantinya skuad The Gunners bersiap untuk menyodorkan tawaran kedua. Niat Arsenal merekrut Kai Havertz mendapat lampu hijau di mana sang pemain memang berniat untuk pergi. Sedangkan Chelsea ini memimpin perburuan Moises Caicedo dengan mengajukan tawaran 80 juta euro. Arsenal mendapat angin segar terkait transfer Kai Havertz dari Chelsea. Menurut Fabrizio Romano, pemain berusia 24 tahun itu memberikan lampu hijau untuk merapat ke Emirates Stadium. Fabrizio mengatakan jika saat ini Arsenal dan Chelsea sedang menjalani komunikasi yang baik. Sebelumnya, The Gunners mengajukan penawaran sebesar 75 juta pound sterling. Akan tetapi, harga tersebut masih belum disepakati oleh manajemen The Blues. Arsenal harus mewaspadai Real Madrid yang juga tertarik untuk meminangnya. Minat Tottenham Hotspur terhadap James Maddison dan Harvey Barnes kian semakin kuat. Sebelumnya pelatih anyar mereka yaitu Angel Postecoglou sangat tertarik untuk meminangnya. Akan tetapi The Lily White masih terkendala oleh harga transfer yang terbilang mahal. Leicester City dirumorkan meminta mahar sebesar 50 juta pound sterling untuk masing-masing mahar keduanya. Daniel Levy selaku chairman menilai jika nominal tersebut sangat nggak masuk akal. Chelsea dikabarkan memimpin untuk merekrut Moises Caicedo di bursa transfer musim panas nanti. Alasannya baru-baru ini Brighton menolak tawaran Arsenal sebesar 70 juta euro. Dilansir dari The Telegraph, manajemen The Blues akan menawarkan mahar senilai 80 juta euro.
Selain itu, mereka juga memasukkan Conor Gallagher sebagai pemulus transfer. Namun negosiasi itu diprediksi nggak akan berjalan mudah. Sebab pemilik The Seagulls yakni Tony Bloom membandrol harga Caicedo sebesar 120 juta euro atau 1,9 triliun rupiah. Richarlison memberikan kode ingin bergabung ke Real Madrid dengan menyebutnya sebagai klub terbaik dunia. Masih dari rumor transfer klub Premier League, ada Leicester City yang meminati Ole Gunnar Solskjaer untuk mengarungi musim 2023-2024. Real Madrid sedang gencar berburu bomber anyar di bursa transfer musim panas. Skuad Los Blancos sedang dirumorkan dengan beberapa penyerang top dunia. Salah satunya ada striker yang membela Tottenham Hotspur, yaitu Richarlison. Pemain asal Brazil itu baru-baru ini memberikan komentar tentang rumor yang beredar. Richarlison menyebut nggak senang dikaitkan dengan salah satu klub terbaik di dunia. Dia bilang semua orang punya mimpi untuk bermain di skuad El Real. Namun saat ini ex-Everton itu akan menghormati kontraknya bersama Spurs. Dia akan berusaha menunjukkan performa gemilang yang gagal ditunjukkannya di musim ini. Usai terdegradasi dari Premier League, manajemen Leicester City segera mencari sosok pelatih anyar. Mereka pun dirumorkan tertarik untuk mendatangkan Ole Gunnar Solskjaer. Dilansir dari The Sun, manajemen The Fox yakin kalau pelatih berusia 50 tahun itu akan membawa perubahan. Apalagi mereka selalu mengalami penurunan performa di setiap musimnya. Menurut laporan, pihak Leicester City saat ini sudah melakukan komunikasi yang baik dengan Ole. Perburuan bomber anyar terus-menerus dilakukan oleh Real Madrid. Sebab skuad Los Blancos nggak memiliki penyerang murni sejak ditinggalkan Karim Benzema dan Mario Diaz. El Real dirumorkan kepincut dengan bomber yang bermain untuk Espanyol, yaitu Joselu. Bahkan manajemen Real Madrid sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan sang pemain. Pemain 33 tahun ini sudah setuju untuk bergabung ke Santiago Bernabeu musim depan. Itu artinya ini merupakan amunisi tambahan yang sangat baik bagi skuad asuhan Carlo Ancelotti. Alasannya Joselu di musim lalu tampil baik dengan melesakkan 16 gol di La Liga. Real Madrid kembali mengincar Kylian Mbappe dengan mengajukan tawaran fantastis yakni mencapai 200 juta euro. Sedangkan rival mereka yakni Barcelona membidik Alex Baena karena gagal mendapatkan Ilkay Gundogan. Real Madrid tampaknya serius untuk merekrut Kylian Mbappe di musim panas ini. Setelah diketahui pemain asal Prancis itu enggan memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Dilansir dari media Goal, manajemen Los Blancos siap mengajukan tawaran yang fantastis. Tawaran tersebut berkisar 200 juta euro atau senilai 3,2 triliun rupiah. Seandainya berhasil menggait Mbappe, manajemen Real Madrid akan berhenti mengejar Harry Kane. Sebab Tottenham Hotspur sendiri enggan melepas sang bomber di musim panas ini. Namun Real Madrid mengalami sedikit kendala untuk mendatangkan Mbappe. Pasalnya Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mencoba merayunya untuk bertahan di PSG. Hal ini pernah dilakukan pada tahun lalu saat dirinya berhasil mencegah Mbappe untuk pergi ke Real Madrid. Di sisi lain, Mbappe sendiri juga masih ingin bertahan di musim ini. Barcelona tengah mencari gelandang baru di bursa transfer kali ini. Rumornya mereka sedang gencar untuk mendatangkan Ilkay Gundogan dari Manchester City. Namun kans itu terbilang kecil karena pemain 32 tahun ini berpikir untuk bertahan di skuad The Citizens. Oleh sebab itu Barcelona mengalihkan perburuannya kepada Alex Baena. Pemain 21 tahun ini punya penampilan yang cukup apik di skuad kapal selam kuning. Dia berhasil melesakkan 12 gol dari 48 pertandingan di semua kompetisi. Bayern Munchen dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Kim Min-jae dari Napoli. Pemain asal Korea Selatan ini diproyeksikan untuk menjadi pengganti Lucas Hernandez yang diisukan Henk Kang. Kabarnya skuad di Rotten siap menawarkan bayaran sebesar 10 juta euro atau sekitar 162 miliar per tahun. Apabila sepakat, Bayern Munchen segera mengajukan tawaran kepada skuad Partenope. Itu artinya mereka berhasil menikung raksasa asal Inggris yakni Manchester United. Pasalnya skuad setan merah sangat kepincut dengan ex-Fenerbahce tersebut. Kita masuk ke kabar resmi nih, ada Jude Bellingham yang akan menggunakan nomor punggung 5 di Real Madrid. Sedangkan Barcelona resmi merilis jersey terbaru mereka untuk mengarungi musim 2023-2024.
Real Madrid baru saja meresmikan penandatanganan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Di dalam sesi perkenalan, pemain asal Inggris ini akan menggunakan nomor punggung 5. Sebelumnya, nomor ini lebih ikonik kepada Zinedine Zidane dan Rafael Varane. Usai dikenalkan, Bellingham mengaku merinding saat dihubungi oleh El Real. Dia menegaskan kalau kedatangannya bukan semata karena uang. Selain itu, Florentino Perez juga ikut mengomentari kedatangan gelandang berusia 19 tahun ini. Perez menyebut dia senang sudah sukses memboyong gelandang terbaik di dunia. Orang nomor 1 di El Real ini berharap Bellingham bisa berkembang dengan semua ambisi yang dimilikinya. Barcelona resmi merilis jersey terbarunya pada hari Kamis malam kemarin. Dalam perilisannya, seragam tempur Blaugrana ini masih dibesut oleh aparel asal Amerika Serikat yakni Nike. Berikutnya, untuk bagian tengah jersey Barcelona masih disponsori oleh Spotify. Untuk urusan warna, mereka masih menggunakan warna merah dan biru sebagai dasarnya. Kabarnya jersey ini terinspirasi dari kalangan supporter wanita di tahun 1970. Napoli telah menunjuk Rudi Garcia sebagai pelatih terbaru mereka untuk mengarungi musim 2023-2024. Kabar tersebut mereka sampaikan melalui sosial resmi Media Club. Menurut laporan resminya, mantan pelatih Al Nassr ini menggantikan posisi Luciano Spalletti. Sebelumnya dia memutuskan hengkang setelah membawa Napoli meraih Scudetto. Rudi Garcia sendiri sebelumnya dipecat oleh Al Nassr pada bulan April yang lalu. Saat itu dia dianggap gagal membawa skuad The Global meraih gelar juara Liga Arab Saudi. Real Madrid akhir-akhir ini dirumorkan akan mendatangkan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Rumor ini mencuat setelah sang bomber gak mengaktifkan klausel perpanjangan kontrak. Rodrigo menjadi salah satu pemain Real Madrid yang antusias dengan kedatangan Mbappe. Dia menilai jika pemain asal Prancis itu merupakan pemain yang sangat fenomenal. Pemain asal Brazil itu bahkan menilai jika Mbappe sangat cocok dengan gaya permainan Real Madrid. Dia akan sangat senang kalau Mbappe semakin cepat bergabung ke Santiago Bernabeu. Rio Ferdinand menilai jika MU akan mengumumkan Sheikh Jassim sebagai pemilik terbaru mereka, di mana pengusaha asal Qatar ini telah mendirikan perusahaan di Inggris. Di kabar penutup, ada Lionel Scaloni yang menyebut jika dirinya nggak mengikutkan Lionel Messi ke Indonesia karena La Pulga butuh waktu untuk beristirahat. Spekulasi Manchester United akan diberi Sheikh Jassim Al Thani semakin menguat. Menurut laporan Sportkida, pengusaha asal Qatar itu telah mendirikan perusahaan di Inggris. Perusahaan yang diberi nama 9to UK Holdings ini sudah diresmikan oleh pemerintah Inggris pada tanggal 15 Juni lalu. Saat itu Sheikh Jassim menjadi salah satu direktur yang hadir. Kabar berdirinya perusahaan 9to UK Holdings ini membuat Rio Ferdinand semakin yakin. Dia mengatakan jika dalam beberapa hari ke depan pemilik baru Setan Merah akan diumumkan. Timnas Argentina nggak akan diperkuat oleh pemain pilihan mereka di laga menghadapi Indonesia. Lionel Messi, Angel Di Maria hingga Nicolas Otamendi dipastikan absen bermain. Lionel Scaloni selaku pelatih membeberkan alasannya. Dikutip dari TYC Sports, Scaloni mengatakan jika keputusan itu diambil bersama karena ingin memberikan waktu liburan dengan keluarga. Scaloni menilai jika keputusan yang diambil merupakan keputusan yang cukup adil. Sebab para pemain merindukan keluarga mereka setelah menjalani kompetisi yang panjang. Kita masuk ke baca kolom komentar. Ada komentar dari Feby Hernandez dengan super thanks 79.000. Semoga Liga Nusantara Liga 1 segera kembali bergulir dan Bontang FC kembali hidup. Gimana nih guys, pada nungguin Liga 1 kembali bergulir nggak? Komen di bawah ya, sampai jumpa.